Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Aprilia Pratiwi dengan NPM 2459201011 dari kelas 4D. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review 5 jurnal dan mengembangkan dari kekurangan atau menjadikan referensi jurnal ke-6. Yang pertama ada jurnal Sistem Informasi Inventaris Peralatan Laboratorium berbasis web menggunakan teknik labeling QR kode di PT E-Tech Solution Indonesia. Yang pertama ada latar belakangnya. Pendapatan barang di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi masih manual dipakai Excel dan buku besar. Akibatnya pembuatan laporan jadi lambat dan data sulit dikelola secara maksimal. Yang kedua ada menggunakan metode prototype. Kemudian ada hasil sebuah rancangan sistem inventarisasi berbasis web yang bisa mengelola data penerimaan barang, mutasi, lokasi, hingga penghapusan barang secara terkomputerisasi. Kelemahannya, hasil masih sebatas rancangan prototype, belum mencangkup fitur pelaporan barang hilang, dan belum membahas aspek keamanan data security secara mendalam. Yang kedua ada jurnal perancangan sistem informasi basis data inventaris barang berbasis web menggunakan model waterfall. Latar belakangnya pengelolaan inventaris laboratorium teknik industri Universitas Sultan Ageng Tirtaya masih manual dan terpisah-pisah sehingga sering menjadi data ganda atau overlap dan informasi barang jadi tidak akurat. Yang kedua, metodenya itu menggunakan metode waterfall. Hasilnya aplikasi basis data inventaris berbasis web yang telah diuji menggunakan black box testing dan usability testing dengan skor 86% atau sangat baik yang memudahkan pencatatan dan monitoring barang secara terpusat. Kelemahannya itu sistem ini masih bersifat lokal dan belum diintegrasikan dengan sistem informasi akademik atau sistem keuangan universitas yang lebih luas. Yang ketiga ada jurnal Sistem Informasi Inventaris Barang berbasis web pada SMP Negeri 1. Latar belakangnya SMP Negeri 1 BUER masih menggunakan buku besar untuk pendataan barang. Belum ada nomor aset yang sistematis dan laporan sering terlambat karena prosesnya tidak efektif. Tujuannya itu membangun sistem informasi berbasis web untuk mempermudah bagian inventaris dalam penomoran barang, peminjaman, serta pendataan transaksi pembelian secara akurat. Kemudian metodenya itu menggunakan waterfall. Hasilnya sistem informasi yang berhasil memudahkan admin dalam mengelola data kondisi barang, proses peminjaman atau pengembalian, serta pencetakan laporan inventaris secara otomatis. Kelemahannya, sistem ini belum bisa diakses langsung oleh peminjam, guru atau staf untuk melakukan transaksi mandiri, sehingga semua proses masih harus melalui admin inventaris. Kemudian ada jurnal keempat, Sistem Informasi Inventaris Peralatan Laboratorium berbasis web menggunakan teknik labeling QR kode di PT E-Tech Solution Indonesia. Nah, latar belakangnya itu pencatatan alat laboratorium itu masih manual, pakai buku Excel tanpa kode unit yang jelas, akibatnya itu pencarian data lama. Laporan sering tidak akurat dan resiko kehilangannya data tinggi. Nah, metode yang digunakan itu waterfall. Hasilnya itu aplikasi web yang mampu mencetak label QR kode untuk setiap alat. Admin cukup memindai kode tersebut untuk melihat spesifikasi, lokasi, dan status alat secara cepat. Kelemahan itu membutuhkan perangkat keras tambahan seperti scanner atau kamera ponsel untuk memindai kode, serta proses penempelan label fisik yang harus dilakukan secara manual pada setiap aset. Yang kelima ada jurnal perancangan sistem informasi inventaris barang berbasis web di Yayasan Unisba. Nah, latar belakangnya itu sistem inventaris di Yayasan Unisba sebelumnya masih menggunakan aplikasi desktop atau standalone. Hal ini menyulitkan akses data secara real time karena data hanya tersimpan di satu komputer dan tidak bisa diakses dari luar kantor. Tujuan membangun sistem inventaris berbasis web agar pemantauan aset dan pelaporan kondisi barang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan lebih profesional.
Metode yang dipakai itu menggunakan metode waterfall. Nah, hasilnya, aplikasi web yang memungkinkan pengelolaan data aset lebih fleksibel dan transparan, sehingga memudahkan pimpinan dalam memantau aset organisasi secara langsung. Dan kelemahannya ini penjelasan dalam jurnal lebih menitik beratkan pada proses migrasi dari desktop ke web, sehingga fitur spesifik seperti manajemen penyusutan aset atau integritas barcode belum dibahas secara mendalam. Nah, di sini ada judul yang saya usulkan dan alasannya. Judul yang saya usulkan itu adalah Sistem Informasi Inventaris Aset Kampus Berbasis Web untuk Pengelolaan Barang Akademik. Nah, alasannya itu pengelolaan aset kampus masih dilakukan secara manual atau menggunakan pencatatan sederhana seperti Excel dan buku, sehingga sering menimbulkan masalah seperti data tidak terpusat, kesalahan input, serta kesulitan dalam pelaporan dan pelacakan barang. Sistem sebelumnya juga masih memiliki keterbatasan pada fitur pengelolaan aset dan monitoring barang. Yang pertama itu meningkatkan akurasi data melalui form input terstruktur dan validasi otomatis untuk mengurangi kesalahan pencatatan. Yang kedua itu membangun sistem terpusat agar seluruh data aset dapat dikelola dalam satu platform yang terintegrasi. Yang ketiga ada menyediakan fitur tracking dan histori aset untuk memudahkan monitoring dan evaluasi penggunaan barang. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi pelaporan aset dengan sistem otomatis berbasis web yang lebih cepat dan akurat. Di sini ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kesimpulannya itu sistem informasi inventaris berbasis web dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset karena mengurangi kesalahan pencatatan manual, mempermudah pencarian data, dan mempercepat pelaporan. Namun masih ada kekurangan seperti fitur yang belum lengkap, tracking aset yang terbatas, dan manajemen pengguna yang sederhana, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut. Langkah selanjutnya itu menentukan kebutuhan sistem dari analisis jurnal. Yang kedua itu mengidentifikasi fitur utama seperti aset, user, pelaporan. Yang ketiga, merancang sistem menggunakan UML dan ARD. Yang keempat, mengimplementasikan dengan PHP atau Laravel dan MySQL. Yang selanjutnya ada melakukan pengujian atau black box testing. Yang terakhir, evaluasi dan penyempurnaan sistem. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam nggak ini?